Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran Alkitab kita yang akan nanti dipimpin dan disampaikan oleh hambanya Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi atau Pak Alex Nanlohi. Nah, tema yang diusung malam hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa sih sebenarnya damai sejahtera, dan buat teman-teman yang mungkin saja sampai hari ini kayaknya belum pernah merasakan apa yang dinamakan nanti yang dijelaskan tentang damai sejahtera, nanti kita akan juga tanya atau kita akan cari tahu bersama-sama bagaimana mendapatkannya dan bagaimana merasakan dan mengalami damai sejahtera itu. Baik, sebelumnya saya juga terus mengucapkan terima kasih buat dukungan dari rekan-rekan yang terus mendoakan para speaker, pembicara, juga setiap materi-materi yang dibagikan kepada banyak orang, keluarga, teman, kolega, dan siapapun juga. Itu sangat menolong karena penyebar luasan informasi tentang pengajaran dari Bara Digital Ministry boleh terdistribusi dengan baik, karena juga dari kerinduan dari rekan-rekan semua. Sebagai bagian upaya untuk kita menyebarluaskan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berita-berita yang bohong. Nah, karena itu juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Kami ada di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan jangan lupa untuk mengunduh secara gratis PA dalam bentuk Word. Jadi di website Bara Digital Ministry, jadi teman-teman bisa mengunduh dan bisa mempelajari serta bisa dipakai di kelompok sel masing-masing. Dan kalau teman-teman mau menyebarluaskan atau pakai mengunduh atau memotong video-video Bara untuk di TikTok atau di Instagram, silahkan, kami sangat terbuka, jadi tidak perlu izin. Tapi kalau boleh jangan lupa untuk tag akun dari Bara Digital Ministry. Baik, sebelum kita akan belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan senantiasa memberkati kami dalam pengalaman-pengalaman iman. Dan malam hari ini kami rindu diteguhkan, diberkati, melewati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Alex. Karena itu kami rindu Engkau juga memberkati rekan-rekan yang saat ini bergabung dan bahkan yang menonton tayangan ulangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini tema yang saya angkat untuk kita pikirkan bersama-sama adalah hidup dalam damai sejahtera. Saya menyiapkan satu bagian juga yang bisa kita perhatikan di dalam slide yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang damai sejahtera, ini merupakan sesuatu yang tentunya kita rindukan untuk kita boleh alami di dalam kehidupan. Tentunya sebagai orang-orang percaya, kita juga sadar betul bahwa kerinduan untuk boleh mengalami damai sejahtera dari Allah, itu kita rindukan untuk alami setiap saat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, realitanya seperti apa? Dan bagaimana kita boleh mengalami yang namanya damai sejahtera Allah itu di dalam segenap kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat, dan yang pertama akan sama-sama kita perhatikan bahwa yang disebut dengan damai sejahtera di dalam Alkitab itu adalah bagian dari buah roh. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab bicara tentang damai sejahtera di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dinyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, mungkin slide-nya jika sudah bisa ditayangkan atau mungkin ada kendala, kita bisa mengikuti atau melihat bersama-sama. Jika tidak, saya akan coba lanjutkan. Buah roh adalah buah dari kehadiran
Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita berbicara buah roh, ini bukanlah buah yang natural dari diri kita, tetapi ini adalah buah dari kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam hati setiap kita. Ini mau menunjukkan bahwa bukan kita yang menjadi sumber daripada buah roh itu. Itu adalah karya Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang damai sejahtera sebagai bagian dari buah Roh Kudus, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang adalah karya kita semata-mata, tetapi ini hanyalah karya Allah saja. Sehingga tidak mungkin kita mengalami damai sejahtera terlepas dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengapa Paulus menggunakan istilah buah? Di sisi lain, Paulus mau menyatakan juga bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul melalui sebuah proses, sehingga kita juga harus bersabar. Ini bukan sesuatu yang instan terjadi, tetapi hanyalah karena anugerah Allah, ada proses yang dilalui dan di dalamnya kita melihat bagaimana hidup orang yang mengalami Roh Kudus ini akan berbuah di dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang menjadi pergumulan adalah kita bicara damai sejahtera, tetapi kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus yang penuh di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita perlu menyerahkan diri kita untuk terus-menerus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kalau kita memperhatikan bahwa istilah damai sejahtera sendiri di dalam bahasa Yunani digunakan istilah eirene, atau mungkin banyak yang memberi nama kepada anak Irene, Irene itu berarti peace atau damai sejahtera. Apa arti dasar dari damai sejahtera? Hal ini berarti memiliki keyakinan dan rasa aman di dalam kebijaksanaan dan pengendalian Tuhan, bukan di dalam diri sendiri. Dan ini adalah hal yang akan menolong kita untuk bisa menggantikan kecemasan dan kekhawatiran yang kita alami karena kita mengandalkan diri sendiri. Jadi sekali lagi, eirene, peace, damai sejahtera, berarti memiliki keyakinan dan rasa aman di dalam kebijaksanaan dan pengendalian Tuhan. Tidak heran di dalam mitologi Yunani, Eirene seringkali digambarkan sebagai seorang wanita muda yang membawa simbol-simbol perdamaian. Bapak Ibu nanti bisa googling. Salah satu atribut yang paling terkenal adalah dia menggendong Plutos atau dewa kekayaan yang digendong di lengan daripada wanita muda ini atau Dewi Eirene. Dan ini melambangkan hubungan antara perdamaian dan kemakmuran. Maksudnya apa? Di dalam perdamaian, maka kalau kondisinya damai, baik pertanian maupun perdagangan bisa berkembang dan masyarakat menjadi makmur. Orang Yunani menggambarkan kedamaian dikaitkan dengan kemakmuran. Nah, apa arti dasar damai sejahtera? Kalau Bapak Ibu memperhatikan istilah Ibrani untuk damai sejahtera yang dipakai adalah shalom. Dalam istilah Ibrani, Yunani menggunakan istilah eirene. Kata ini bukan sekadar menunjuk kepada ketiadaan perang atau pertentangan. Tetapi makna yang lebih dasar lagi, shalom adalah keserasihan, keutuhan, kebaikan,
kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Sehingga kalau kita memperhatikan, ini berbicara kedamaian, ketenangan, ketentraman secara utuh. Tidak heran kalau kita melihat apa yang terjadi, Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka dosa menghancurkan damai itu. Manusia yang harusnya hidup berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, serasi dengan Allah, serasi dengan sesama, dan juga dengan dirinya dan bahkan alam di sekitarnya. Kita melihat ini hancur oleh dosa. Karena itu kalau kita memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Damai yang diberikan Tuhan, yang kemudian hancur di dalam dosa, kita melihat bagaimana di dalam Kristus kita kembali memperoleh damai yang sejati itu. Siapakah Yesus? Kalau kita kembali melihat kaitan dengan kedamaian, nubuat Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Mesias, Yesus, dia menunjukkan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan perhatikan, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus yang lahir di dalam dunia, Sang Mesias yang menggenapkan janji Allah. Dia adalah Raja damai. He is the Prince of Peace, yang melalui kehidupannya, kematiannya, dan bahkan kebangkitannya telah membeli ulang ya apa yang menjadi damai untuk kita dengan Allah, dan bahkan memberikan kedamaian yang kekal bagi kita. Tidak heran Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama menyatakan, sebab itu jika kita dibenarkan oleh iman, berarti kita hidup di dalam damai dengan Allah, maka dituliskan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita orang percaya, kita boleh mengalami damai yang sejati di dalam Kristus, karena dialah yang menjadi damai sejahtera kita. Kita bicara peace with God, damai dengan Allah, dan juga damai dari Allah. Ketika Yesus lahir, para malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu bukan hanya sesuatu yang menjadi impian dan angan-angan, tetapi bagi kita orang percaya, kita boleh mengalami damai itu di dalam Kristus. Dan itu adalah damai yang juga menolong kita untuk hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai perubahan, dunia yang mungkin kita sadari di dalamnya seringkali tidak ada damai. Ada 3 ketakutan yang seringkali menghantui kehidupan manusia. Ada 3 ketakutan yang menghantui kehidupan manusia. Yang pertama, manusia seringkali takut akan masa depan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi di depan. Seringkali ini membawa ketidaktenangan. Tetapi kembali lagi, ingat apa itu damai. Damai karena kita tahu bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Sehingga bagi kita yang mengalami damai dengan Allah, damai dari Allah, kita bisa menghadapi masa depan dengan iman.
Yang kedua yang menjadi ketakutan manusia adalah takut akan kegagalan. Banyak hal yang kita rasa kita sulit kontrol. Sehingga seringkali karena kegagalan, takut akan hal-hal yang akan terjadi, ini juga membuat hati tidak damai, tidak tenang. Tapi kembali kita sadar, dialah damai sejahtera kita. Dan juga yang terakhir, ketakutan manusia adalah takut akan kesepian, kesendirian. Tapi bagi orang yang mengalami damai dengan Allah, Roh Kudus diam di dalam hatinya, maka dia boleh memperoleh keyakinan dan keteguhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, damai sejahtera yang sejati tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran, ketakutan, atau perasaan terjebak yang seringkali mengisi kehidupan modern kita yang penuh dengan tekanan. Kekuatan damai sejahtera ini bukanlah terpengaruh oleh ancaman atau kesulitan dari luar diri. Karena itu kita ingat Efesus pasal 2 menyatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bagian ini. Ketika kita sudah mengalami damai dengan Allah, kita boleh menikmati hidup yang damai karena kehadiran Allah dalam hidup kita. Tapi ternyata kita pun dibawa menjadi agen-agen pendamaian yang boleh hidup berdamai dengan sesama kita. Damai itu bukan hanya kita alami vertikal, tetapi kemudian kita juga alami horizontal, sehingga kita menjadi satu di dalam keluarga Allah. Inilah hidup dalam damai yang sejati. Damai yang pertama dan terutama kita alami dari Allah. Kita alami dalam hidup kita. Dan bahkan kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya menutup dengan kesimpulan yang juga disampaikan pendeta Billy Graham dalam sebuah khotbahnya. Dia mengatakan, hanya Kristus yang bisa membawa damai yang kekal, damai yang sejati. Yaitu damai dengan Allah, peace with God, damai di antara manusia dan bangsa-bangsa, peace with others, dan damai di dalam hati kita, peace with self. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita pertama-tama mengalami damai dari Allah, membuka hati kita menerima Dia, mengalami Roh Kudus yang diam di dalam kita, memimpin kita hidup berdamai dengan Allah dan sesama, dan akhirnya juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ini sudah menjelaskan dengan sangat ringkas, tepat, dan juga memberkati kita semua ya, termasuk juga dengan saya malam hari ini. Nah, ini jadi di awal tadi Pak Alex sampaikan bahwa damai itu tidak bisa terjadi atau tidak bisa ada atau tidak bisa dirasakan dan dialami kalau bukan Allah. Karena damai itu karya Allah begitu ya Pak Alex. Betul, Pak. Jadi artinya, apakah selama ini mungkin di antara kita semua, termasuk rekan-rekan dan kita semua pokoknya, yang nanti pertanyaan kedua adalah bicara tentang logika dan perasaan. Tapi bagaimana seseorang jadinya sesuatu yang mungkin tidak pernah menemukan damai karena alasan yang paling sederhana adalah jangan-jangan tidak mencari atau tidak mengejar damai itu berdasarkan daripada karya Allah, Pak. Artinya orang mengusahakan, saya damai sejahtera dan sebagainya mungkin karena pemenuhan kebutuhan misalnya saja atau pencapaian-pencapaian dalam pengharapan. Betul begitu atau bagaimana, Pak? Sehingga ternyata damai ini ya tadi karya Allah ya hanya bisa terjadi dan didapatkan hanya di dalam Allah.
Iya, dunia juga mengatakan dan menawarkan damai. Tapi pertanyaannya damai yang seperti apa? Jadi kalau saya kembali melihat definisi yang menarik di awal tadi, damai itu adalah memiliki keyakinan dan rasa aman di dalam kebijaksanaan dan pengendalian Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri. Nah, ini jadi membuat saya juga menyadari, mungkin orang bisa membuat sesuatu terlihat damai ketika tadi Pak Feby katakan secara finansial tercukupi, kebutuhan hidup tercukupi, tetapi tetap setelah itu habis, apakah kemudian tetap mengalami damai? Nah, sementara di pihak lain, damai yang dimaksud bukan sekadar ketika semua suasana aman dan nyaman. Karena damai yang Allah berikan bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tetap bisa tenang. Nah, saya pikir itu damai yang sejati itu, Pak. Saya pernah lihat survei ya, negara-negara di dunia, lalu surveinya menunjukkan di negara mana yang paling mengerikan untuk hidup di dunia, begitu ya. Lalu kemudian ada 10 negara paling aman di dunia, lalu kemudian ada 200-an, 180-an negara di list, begitu ya. Ya, Indonesia kita ada di 40-an kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi itu negara paling aman, dan itu diukur dari apa? Mereka mengukur secara stabilitas politik, mereka mengukur secara peperangan terjadi atau tidak, lalu mereka mengukur juga secara kebutuhan masyarakat. Tapi pada saat itu saya jadi sadar, apakah ketika semua itu tercukupi berarti saya aman? Tapi ternyata jauh lebih mendasar, bahkan ketika itu semua tidak tercukupi, karena mungkin kondisi situasi yang ada, dan tetap mengalami damai, saya pikir justru itu damai yang lebih sejati daripada sekadar tercukupi. Karena apa? Realitanya tidak selamanya kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi damai itu bisa kita alami? Bisa. Saya pikir Tuhan Yesus mengalami hidup yang mungkin berbeda dengan banyak kita. Dalam banyak hal dia mengatakan tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat untuk menaruh kepala, tetapi dia mengalami atau menikmati kedamaian bukan karena punya semuanya, tetapi karena kehadiran Allah yang terus memimpin kehidupan. Saya pikir itu harusnya jadi teladan kita. Yap. Wah, terima kasih Pak. Ini penegasan yang luar biasa karena tadi Pak Alex juga saya jadi terpikir gitu kan dalam dunia modernisasi yang tadi Pak Alex juga sempat singgung dalam bagian itu kan ini mungkin gitu ya kalau bahkan mungkin juga bisa jadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan jadi salah arah atau kehilangan fokus terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita karena perbandingan apalagi misalnya dalam konteks kemudaan gitu Pak, orang-orang muda ketika temannya atau sesamanya yang mendapat prestis sesuatu karena berpakaian, karena penampilan, karena gadget dan macam-macam gitu ya, pekerjaan bahkan atau even sekolah bergengsi dan tidak bergengsi sehingga ya. Terima kasih Pak Alek karena ini akan setidaknya menolong kita semua bahwa ternyata jangan-jangan pengajaran akan hal-hal yang begitu yang menjadi fokus sehingga kehilangan momentum untuk mengerti tadi harusnya situasi apapun yang kita sedang jalani tidak mempengaruhi damai sejahtera yang ada pada kita. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana antara hubungan perasaan dan logika? Kalau secara logis begitu ya, kalau kita mengerti firman Tuhan tadi Pak Alex sampaikan bahwa Tuhan sudah memberkati kita, memberikan damai di dalam Kristus Yesus. Tapi kadang-kadang bisa nggak Pak ini bertentangan gitu atau tidak sejalan? Pengaruhnya apa sih Pak? Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan damai, memberikan jalan keluar atas dosa kita hanya di dalam Yesus Kristus, tapi seringkali ada perasaan-perasaan yang masih khawatir, masih kayaknya kehilangan damai, nggak ngerti apa yang mau dilakukan, nggak ada tujuan dan sebagainya, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Feby. Ini satu pertanyaan yang sangat relevan dengan hidup. Dan saya harus katakan juga kita perlu melihatnya dengan jelas supaya juga tidak jadi orang Kristen yang tidak membumi, begitu ya.
Nah, maka saya harus mulai dengan pernyataan ini, bahwa hati-hati dengan damai yang salah, atau damai yang sementara, yang mungkin untuk mendapatkan damai itu banyak kompromi-kompromi yang terjadi, yang belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin kita dapatkan kedamaian sementara. Wah, ini lagi musim masuk anak sekolah ya. Tadi Pak Feby cerita nih, minggu depan udah pada masuk nih. Lalu, wah, anak saya dong sekolahnya di sekolah ini. Lalu kayaknya rasanya damai orang tuanya karena bisa menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Tetapi apakah damai itu hanya karena dapat sekolah yang baik? Apakah damai itu karena semua situasinya terkendali? Kita harus berpikir inner peace yang jauh lebih penting, dan peace yang everlasting. Dua istilah itu bagi saya yang menarik. Damai yang di dalam, yang tidak terpengaruh oleh kondisi luar, dan damai yang kekal, bukan sementara saja. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya mungkin langsung ke contoh praktis. Ada seorang teman atau pernah mendengar kisah, ada orang yang mau hidup berintegritas. Memang kalau bicara buah roh ini satu sama lain terkait ya. Kalau kita udah bicara damai ya pasti ada kesabaran, pasti ada kasih. Nah, waktu dia mau hidup berintegritas di tengah-tengah teman-teman kantornya yang maunya korupsi, maunya tanda tangan bon kosong, bikin laporan ganda, dia jadi orang yang dijutekin di kerjaan. Secara perasaan nggak enak tentunya. Tetapi dia terus bertahan dengan apa yang dia yakin. Ini yang Tuhan mau. Sehingga damainya dia tidak dapat dari lingkungan yang justru tidak senang dengan kejujuran dia. Tetapi damai itu dia peroleh dari Allah, dalam relasi dia dengan Allah. Dan ini menolong dia untuk bisa melihat bahwa yang memimpin hidup itu bukan perasaan. Kalau kita bicara perasaan hari ini lagi up, besok lagi down, tetapi dia belajar beriman sehingga belajar menyandarkan semua pergumulan hidupnya kepada firman Tuhan. Jadi waktu itu secara sederhana dia katakan, bicara tentang ketenangan, jujur saya nggak tenang. Karena situasi di sekitar saya terus menekan, terus dibilang sok jujur lah, sok pendeta lah. Tetapi dia katakan saya bisa tetap tenang karena saya tahu ini yang Tuhan mau, sehingga dia pegang firman Tuhan. Perhatikan di dalam Alkitab, tidak pernah dikatakan perasaan sebagai ukuran atau patokan kehidupan. Maka hati-hati dengan perasaan. Perasaan tenang dan nyaman belum tentu Tuhan berkenan ya. Orang habis nyolong juga bisa merasa tenang kok, bisa merasa aman. Tetapi yang penting adalah apakah hidup dipimpin firman Tuhan. Hati kita, perasaan kita bukan ukuran kompas kebenaran. Kompas kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi kalau itu firman Tuhan, kehendak Tuhan, meskipun perasaan kita, situasi sekitar kita tidak seirama, tapi tetap pegang firman Tuhan. Sementara itu, meskipun suasananya nyaman dan tenang, tapi ternyata tidak sesuai firman Tuhan, maka kita harus waspada. Mungkin itu yang harus kita garis bawah. Yap. Terima kasih Pak, ini sudah di bold begitu ya, damai karena menaati firman, bukan sebaliknya. Kalau ada damai ketika tidak menaati firman berarti ada sesuatu yang salah Ya. gitu. Baik. Kompromi. Kalau begitu iya karena ya itu Pak. Jadi hal-hal yang ya mungkin saya menduga, menebak saja. Saya nggak tahu, mungkin subjektif gitu ya. Ketika orang dalam situasi yang mungkin membandingkan dan merasa mendapat sesuatu yang sedang juga dikejar oleh dunia, satu sisi mungkin merasakan oh ini kepuasan, tapi mungkin ini jadi satu refleksi buat saya juga termasuk Pak. Waktu dalam kesendirian dan waktu saat teduh bersama dengan Allah, kayaknya kalau ada sesuatu yang menggelitik gitu ya, Feb, betul nggak sih kamu damai karena itu, bukan karena saya? Nah itu ya, itu yang jadi parameter. Dan terima kasih Pak mengingatkan. Baik. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk malam hari ini. Jadi kalau begitu Pak, di akhir dari apa yang Pak Alex sampaikan, langkah atau step secara praktis nih kalau di antara rekan-rekan, kayaknya saya belum menerima damai itu deh. Apa Pak?
Ingatlah, damai yang sejati itu hanya terjadi kalau kita pertama-tama mengalami damai dengan Allah. Berdamai dengan Allah, dan Alkitab katakan Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka buka hati, terima Yesus. Ingat, konflik terbesar di bawah alam semesta ini adalah konflik antara manusia dengan Allah. Kejadian pasal 3. Dan Yesuslah yang mendamaikan konflik terbesar. Sehingga kalau kita memiliki Yesus di hati kita, pribadi yang telah mendamaikan konflik terbesar di bawah alam semesta ini, maka ini menjadi jaminan kita dimampukan menikmati damai dan juga menolong kita menghadapi konflik-konflik kecil tentunya yang dalam hidup akan senantiasa kita alami. Jadi ingat, ini bukan klise, wah karena pendeta nih apa-apa buka hati terima Yesus, tetapi itulah jawaban yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Lalu yang kedua tentunya, mari kita membangun hidup yang berdamai dengan Allah dan dengan sesama. Maka bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan sesama juga. Di beberapa gereja ada yang namanya salam damai. Saya nggak tahu itu dimaknai atau tidak. Waktu ibadah, nanti setelah dibacakan ayat tertentu, mari kita lakukan salam damai sambil kita bernyanyi. Itu bukan sekadar basa-basi ya, tetapi kesempatan juga untuk kita menyatakan damai itu kepada sesama. Nah, karena itu tadi yang Pak Feby bilang juga, bangun hidup dengan Tuhan, punya waktu baca Alkitab, berdoa, waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, ini akan menjadi satu hal yang menolong kita untuk terus hidup di dalam damai Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ingat kita punya komunitas. Komunitas yang bisa menolong kita, dan saya harapkan kita semua juga boleh terlibat. Komunitas mungkin di gereja kita, di persekutuan, atau mungkin juga di tempat kerja dengan teman-teman seiman. Biarlah ini menjadi kesempatan untuk kita mempraktekkan kasih itu. Seringkali kita mau bilang, saya ingin berdamai dengan membawa damai ke seluruh dunia. Tapi mari dari tempat-tempat di mana Tuhan hadirkan kita, di komunitas-komunitas kita, kita membawa damai itu. Nah, di sini nanti terkait ya, kita bisa bahas lagi di kapan waktu. Damai itu terkait dengan mengampuni, terkait dengan kesabaran, pengendalian diri. Memang buah roh ini nggak bisa dipisah satu aja. Karena buah roh yang Alkitab katakan itu satu buah, 9 rasa. Wah, itu hebat. Dan di sini kita hari ini sedang berbicara tentang damai sejahtera. Mungkin itu, Pak. Baik, wah terima kasih Pak Alex untuk malam hari ini. Buat rekan-rekan yang baru di akhir atau mungkin baru pertengahan bergabung dan nanti bisa menyaksikan secara lengkap setelah tayangan ini selesai begitu ya. Baik Pak Alex, saya mewakili rekan-rekan. Ini ada beberapa komentar. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang memberkati. Juga ada rekan dari berbagai daerah dan mungkin ini dari luar negeri juga bergabung dengan kita dan menyampaikan salam. Baik, terima kasih Pak Alex. Saya persilakan untuk menolong kita menutup di dalam doa, Pak. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera, kami datang kepadamu dan memohon. Di dalam hidup yang cuma satu kali ini, hidup yang kami jalani, yang di dalamnya kami sadar, banyak situasi yang seringkali tidak membuat kami tenang, bahkan membuat kami khawatir, takut, lumpuh, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kembali firman-Mu menyapa kami, meneguhkan kami bahwa hanya di dalam Engkaulah kami boleh memperoleh damai yang sejati. Seringkali bukan karena suasana sudah terkendali, bahkan banyak hal yang mungkin belum bisa kami atur dan kontrol. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau Allah yang mengontrol segala sesuatu. Karena itu tolong kami terus membuka hati kami untuk boleh mengalami kehadiran Allah secara penuh, sehingga hidup kami, langkah-langkah kami, menjadi langkah-langkah yang kami lalui, kami jalani di dalam damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih juga untuk Pak Feby, untuk Bara, Digital Ministry yang terus menjadi saluran berkat Allah. Untuk kami bertumbuh, makin mengalami Tuhan dalam keseharian kami. Berkatilah pelayanan ini jadi berkat besar bagi banyak orang.
Dan terima kasih buat malam hari ini, biarlah kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman, tapi bagi kami yang punya pergumulan dalam kehidupan, rasa khawatir, rasa galau yang mungkin saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit, biarlah kami boleh datang berserah dan berseru kepadamu, untuk kami juga pada akhirnya mengalami shalom itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga membawa shalom itu di tengah-tengah dunia yang penuh berbagai pertikaian. Biarlah kami jadi agen-agen pendamaian Allah. Kami bersyukur, berterima kasih menutup siaran malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih sekali untuk Pak Alex yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan sekali lagi juga terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan segala atensi dan keberadaan serta pertanyaan dan juga komentarnya malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan dan bergabung dengan siaran kami di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa besok. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex dan kerabat yang lainnya di balik layar. Salam damai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.